perbandingan itu. Ya. Selamat datang Bapak dan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti kita lanjut. Pariwisata dulu ya, berwisata ya. Saya nggak kenal apa? Ini kita mulai saja Pak ya. Bu Devi ada yang mau buka duluan? Sudah ada komunikasi sebelumnya enggak? Ya, sudah ya. masih selalu kita ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama, kita mengucapkan syukur alhamdulillah masih diberikan kesempatan pada hari ini kita bertemu. Saya hormati Bapak Ilham Jamaluddin, jadi saya S1 itu sospol Pak. Pernah jadi bukan? Saya waktu itu kan diploma 3. Jadi ketika mau menggambarkan S1, saya ambil ke SMA-nya juga sama dengan saya, SMA 3. Sama dengan alumni ini. Baik. Alhamdulillah ternyata kita satu alma mater Pak. Dan tentu senang sekali kita sebagai perkenalan, nama saya Sri Sutoni. Saya baru 2 hari setengah Pak. Jadi baru 2 hari setengah dilantik jadi Kadis. Sebelumnya saya di Kementerian Pariwisata yang ditempatkan di kampus sebelah Pak, Politeknik Pariwisata Medan. Jadi saya di situ sudah cukup lama. Kemudian ada lelang jabatan saya sebagai Mentor. Dan tentunya kunjungan ini kemarin Ibu Devi ada menyampaikan bahwa Pak Rektor akan berkunjung untuk bagaimana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini juga bisa memberikan kontribusi untuk Sumatera Utara khususnya. Kalau dikatakan di sini untuk pembentukan laboratorium sosial sejarah di Langkat. Ini baru tadi saya menyelesaikan rapat di sebelah, itu khusus membahas Langkat. Khusus membahas Langkat karena ini menjadi flagshipnya saya tentunya yang ditugaskan oleh Pak Gubernur. Salah satu tugas yang harus selesai adalah tentang Langkat. Makanya ada beberapa poin yang mungkin juga bisa kita kolaborasikan. Di situ ada makam Tengku Emir Hamzah yang harus diberikan penghargaan. Kalau visinya Pak Gubernur itu bagaimana memindahkan ke depan. Tapi dari sisi sejarah tentu harus ada kajian-kajian, dan itu sudah dilaksanakan teman-teman kita di bagian sejarah. Kemudian ada hal yang lain terkait dengan Masjid Azizi yang juga bagian dari sejarah. Makanya sangat senang sekali Pak Rektor hadir di sini. Mudah-mudahan apa yang
data yang ada di kami, kemudian teman-teman sudah melakukan apa juga bisa berkolaborasi apa yang sudah dilakukan juga di UISI. Ini senang sekali Pak Rektor, mudah-mudahan ini menjadi momen yang baik untuk bicara Sumatera Utara, ya, kita melestarikan sejarah, melestarikan budaya. Karena langkah itu mungkin agak ketinggalan beberapa tahun lalu, kelihatannya kurang dimunculkan, padahal banyak sekali ternyata sejarah yang bersumber dari langkah. Saya rasa dari saya demikian. Mungkin ada yang mau disampaikan oleh Pak Rektor. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran alhamdulillah, salatu wassalamu. Saya sangat tekan pembicaraan saya tidak lama, sudah 5 menit saja. Alhamdulillah pada hari ini kami dari Universitas Islam diberi dalam rangka untuk beraudiensi. Tentu di awal kami mengucapkan selamat kepada Bapak Rasul Sultoni yang telah diamanatkan untuk menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara. Ketika 2 hari yang lalu Pak Kadis dilantik, lalu kita baca siapa saja pejabat yang dilantik, rasanya tidak asing nama Zumri Sultoni ini. Saya tahun 87, Pak Zumri barangkali tahun 1990. Sehingga saya masih sempat memberi nilai untuk Pak Zumri Sultoni. Jadi posisi saya waktu itu masih asisten. Jadi nggak asing, pernah di mana. Makanya tadi Pak Kadis langsung menyebutkan lalu dari benar. Alhamdulillah pada saat yang sama saya sendiri tahu juga menjadi rektor di UISI dan menjadi mudah-mudahan beberapa jabatan eselon lainnya pun juga di UISI. Faisal kepala DKD lalu di UISI juga, kemudian kepala BPBD Provinsi Sumatera Utara Abdul Haris juga alumni UISI dari Fakultas Teknik. Dan ada beberapa jabatan eselon 2 lainnya, Kadispora juga alumni S2 UISI. Kemudian ada Kadis Pemberdayaan Perempuan, ya, pemberdayaan perempuan, Ibu Leli, ya, Lela, ya, Ibu Lela itu alumni Fakultas Hukum dari Sumatera. Dan juga Bapak Gubernur dan juga Bapak adalah wakil juga adalah alumni UISI. Kalau Pak Ijek itu asli dari Fakultas Sosial Politik juga, ya, Fakultas Sosial Politik. Kalau Pak Gubernur dari Fakultas Hukum hanya saja tidak sempat tamat, tapi terdaftar beliau. Pada hari ini Bapak Kadis, maksud dan tujuan kami dari Sumatera Utara adalah untuk menyampaikan beberapa gagasan-gagasan penting dalam upaya untuk ikut berkontribusi membangun Sumatera Utara maju, aman dan bermartabat. Salah satu sektor yang ingin kami angkat adalah bidang kebudayaan dan pariwisata. Karena itulah dalam upaya untuk mengarah visi itu, Universitas Islam Sumatera Utara melalui lembaga penelitian dan khususnya lagi melalui Pusat Studi Sejarah, Budaya dan Kearifan Lokal telah selama hampir lebih kurang sejak Februari sampai Juli 2021 yang lalu kita sudah melaksanakan penelitian dan
dari penelitian itu muncul satu gagasan bagaimana agar Kabupaten Langkat dijadikan laboratorium sosial bagi WISU dan juga bagi masyarakat di Sumatera Utara. Bapak Kadis, terdapat ada 3 titik daerah yang telah digagas laboratorium sosial ini. Yang pertama adalah wisata pendidikan dan kebudayaan, ya, religi, dan yang ketiga adalah wisata maritim. Mengapa kami lakukan penelitian dan laboratorium sosial ini di Kabupaten Langkat? Sebenarnya di awal atau di pertengahan 2019 sampai dengan 2020, pada awalnya kami itu melaksanakan penelitian yang kemudian hasil penelitian itu menghasilkan satu buku tentang Kesultanan Langkat dalam pusaran hegemoni dan makar. Insyaallah buku itu pun nanti akan kita launching pada saat Milad WISU yang ke-70 tanggal 7 Januari 2022 yang akan datang. Setelah kita melaksanakan penelitian itu dan melahirkan buku ini, kemudian timbul gagasan untuk terus melakukan penggalian ke Kabupaten Langkat, hingga akhirnya kita menjadikan Kabupaten Langkat menjadi laboratorium sosial. Makanya tadi seperti yang saya sebutkan, muncul 3 zona area di Kabupaten Langkat itu yang bisa kita selaraskan dalam berbagai program. Oleh karena itu, maksud dan tujuan kami tentu tidak lain adalah bagaimana jika memang gagasan dari Universitas Islam Sumatera Utara ini juga sejalan dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, maka tentu kita menginginkan agar program ini dapat kita sinkronisasikan secara bersama-sama, sehingga kegiatan penelitian kami dan pengabdian pada masyarakat untuk seterusnya ini bisa terkolaborasi antara perguruan tinggi dengan pemerintah daerah. Inilah maksud dan tujuan kami. Mudah-mudahan kesempatan kami untuk memaparkan lebih rinci ini dapat diuraikan lebih lanjut melalui Kepala Lembaga Penelitian. Pak Kadis, bersama saya Ketua Lembaga Penelitian Prof. Nurhayati, Sekretaris Penelitian Ibu Jalila Ilmiha, kemudian Dekan Fakultas Keguruan dan Pendidikan Ibu Prof. Asrita, kemudian Bapak Hafiz sebagai narasumber kami, kemudian sebelah kiri Ibu Marbun, ya, kami menyebutnya Ibu Lena, Kepala Pusat Studi Sejarah, Budaya dan Kearifan Lokal, dan juga Bapak Yasir sebagai narasumber di kegiatan lab sosial. Sementara itu yang bisa saya sampaikan dulu Pak Kadis, barangkali nanti bisa disambung oleh Ibu Prof. Nurhayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kadis dan Bapak Rektor yang sudah memberikan kesempatan kepada kami ya untuk menyampaikan hasil penelitian kami dari tim Pusat Studi Sejarah, Budaya dan Kearifan Lokal yang dikoordinatori oleh Lembaga Penelitian Universitas Islam Sumatera Utara. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Rektor bahwasanya penelitian yang terkait dengan laboratorium sosial ini sudah kami lakukan sejak bulan Februari 2021 sampai bulan Juli 2021. Nah, daerah-daerah yang sudah kami lakukan survei untuk pengkajian lokasi lab sosial ini
adalah meliputi daerah-daerah kawasan Masjid Azizi, Besitang, kemudian Kepulauan Teluk Aru, Kota Tanjung Pura, kemudian kami juga sudah pergi ke Desa Jaring Halus, kemudian Nambiki, Bagus Salam, dan Perlis, serta Pulau Kampai. Jadi dari hasil pengkajian kami ke beberapa lokasi yang menjadi target untuk lab sosial, kami menyimpulkan, dan juga ini sebenarnya kesimpulan kami bukan lahir begitu saja, ini berdasarkan hasil diskusi juga yang kami lakukan dengan Dinas Pariwisata Langkat dan Bapak Kacabdis Pendidikan Langkat. Jadi sesuai dengan visi misi juga Langkat, akhirnya kita mengelompokkan hasil penelitian ini kepada 3 klaster, yaitu pertama adalah lokasi yang terkait dengan wisata pendidikan dan budaya. Nah, itu meliputi Kota Tanjung Pura, Jaring Halus, Nambiki, Kecamatan Besitang, Pulau Panjang, kemudian Kampung Lama, daerah Besitang, kemudian kawasan Sekoci, dan sumur minyak terbiar Telaga Said Pangkalan Berandan. Jadi perlu kami sampaikan di sini Pak Kadis, kami sudah mengunjungi juga sesuai dengan arahan Pak Sekda, yaitu sumur minyak terbiar di Desa Telaga Said yang sangat potensial untuk menjadi daerah wisata sejarah dan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah wisata sejarah dan religi, yaitu Kota Tanjung Pura dan sekitarnya yang terkait tadi dengan Masjid Azizi, Besitang, dan juga Pulau Kampai. Jadi daerah-daerah ini mempunyai titik-titik di mana kita bisa membangkitkan wisata sejarah dan religi itu menjadi satu paket gitu. Kemudian yang ketiga adalah wisata maritim. Jadi beberapa lokasi yang kami kunjungi itu adalah yang terkait dengan ada penyeberangan menggunakan boat, nah seperti itu. Nah itu sebenarnya merupakan suatu yang sangat potensial untuk menjadi suatu lokasi desa wisata yang terkait dengan maritim, karena ada penyeberangan juga tidak terlalu lama, tetapi dari hasil-hasil kajian ini tadi ada beberapa kendala, ya. Langsung Nah, jadi dari beberapa kajian kami, Pak, di sini kami memiliki beberapa saran ya pengembangan yang terkait. Pertama adalah terkait dengan infrastruktur yang masih sangat minim dan belum memadai, yaitu terkait dengan jalan, kemudian juga transportasi air dan fasilitas publik ya, seperti misalnya tempat ibadah, kemudian tempat penginapan kalau memang ini mau diarahkan menjadi suatu lokasi wisata. Kemudian juga masih minimnya lokasi-lokasi yang tersentral, misalnya untuk kuliner khas untuk Langkat, kemudian misalnya juga terkait dengan pusat souvenir dan paket-paket wisata yang belum nampak terkoordinasi dengan baik. Jadi masih banyak sekali potensi-potensi di sini yang perlu kita kaji lagi. Kemudian pengembangan sumber daya manusia. Nah, di sini kami melihat bahwa kita perlu nanti juga mengkaji bagaimana tingkat kesadaran, kemudian bagaimana keterbukaan masyarakat terhadap potensi wisata yang ada di daerah Langkat. Kemudian terkait dengan tingkat keterampilan komunikasi. Nah, jadi secara umum Pak Kadis dan Pak Rektor ya, di sini kami sampaikan bahwasanya kajian lab sosial ini adalah arahnya sebenarnya adalah untuk mengkaji daerah-daerah titik-titik di mana potensi wisata dan sejarah itu akan menjadi daerah-daerah penelitian yang bukan hanya nanti dilakukan oleh UISU tapi juga dilakukan oleh lembaga-lembaga lain yang terkait dengan penelitian. Dan arahnya juga kami kemarin juga berdasarkan arahan dari pariwisata Langkat ya, mungkin bisa kita sinkronisasi program-program yang akan kami laksanakan. Demikian, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya hanya menambahkan
sebenarnya Pak. Hanya saya mempertajam tentang laboratorium sosial. Itu pertama kali untuk Sumatera Utara, gagasan dari ISU, karena memang potensi yang kita lihat setelah ke lapangan banyak sekali yang perlu dikembangkan sehingga nanti mendapat respon. Jadi ada side effect di situ Pak. Side effect-nya termasuk transportasi, ya kan? Kemudian kuliner dan juga souvenir. Itu semua akan terintegrasi. Demikian juga dengan jalan. Itu yang perlu kita kembangkan. Pertama terintegrasi antara wisata sejarah Sumur Minyak dengan Basilam. Ternyata setelah kami di sana, Basilam dekat. Lebih dekat dari situ daripada dari Masjid Azizi yang selama ini kita tahu terintegrasi Masjid Azizi dengan Basilam. Ternyata ke Sumur Minyak ini setelah kami datangi lebih dekat. Jadi mempermudah baik dari sarana transportasi juga untuk menarik para wisatawan yang biasanya ke Basilam. Kita akan usaha melihat objek sejarahnya. Jadi ada wisata terintegrasi. Itu maksudnya Pak di sini. Kemudian juga ya itu gambar itu kami sudah ke sana. Bahasa terbiar itu bahasa saya. Sorry kalau memang tidak diterima. Tadi ada dapat kritikan. Itu bahasa kami Pak. Bahasa terbiar dijadikan menjadi wisata. Kan memang itu seperti terbiar itu berkarat ya. Padahal itu sumur bor minyak pertama loh Pak di Asia setelah di Amerika Serikat. Di Amerika juga saya sudah melihat sumur pertama itu. Ternyata kalau kualitasnya jauh lebih bagus di Indonesia. Hanya 120 meter ke bawah dia sudah menghasilkan minyak di zamannya akhir abad ke-19. Jadi sejarahnya sumur minyak ini sebenarnya ditemukan oleh seorang mandor. Waktu itu perkebunan tembakau ya Pak. Dari segi sejarahnya dia melihat warga setempat mengambil minyak untuk lampu. Itulah makanya namanya sekarang sampai sekarang minyak lampu namanya untuk di kawasan sana. Sehingga dia heran dan dikirimlah sampel minyak ke Eropa. Ternyata kualitasnya sangat bagus. Maka setelah dilakukan pengeboran itu merupakan kekayaan yang luar biasa. Sampai akhirnya 1934 sudah tidak mungkin lagi, ada beberapa faktor eksplorasinya mungkin lebih besar daripada hasil yang tertinggal, yang tersisa. Begitu Pak. Begitupun waktu kami ke sana masih ada warga setempat mengambil minyak. Kebetulan kami pas ada yang mengambil hasil-hasil minyak di sana dengan jerikan-jerikan itu, jerikan besar diambil ada sekitar 50 jerigen dan itu dijual untuk kepentingan masyarakat setempat. Nah, berarti masih ada tapi tidak mungkin lagi untuk dieksplorasi Pertamina karena itu tadi ada catatan di situ ditinggal. Mungkin masih bahasa apa ya? Bahasa zaman Doelo yang begitu itu. Ditinggal sejak 1934. Berarti kita belum merdeka. Sudah ditinggal. Namun masih diambil oleh masyarakat dengan cara-cara tradisional seperti itu Pak. Itulah maksud kami dari lembaga penelitian ini dikembangkan menjadi kota wisata terintegrasi dengan religi dan pendidikan begitu. Nah, saya juga di sana sangat antusias. Kebetulan Pak, saya masyarakat setempat dapat informasi bahwa jalan tol juga akan melewati itu dan sudah dibayar ke masyarakat. Tinggal menunggu pembangunan. Kalau dari Binjai kan sudah ada sampai Megawati, jadi itu nanti melintasi dekat kawasan ini. Jadi kita tidak susah lagi untuk transportasinya, hanya menyesuaikan mungkin gerbang tolnya seperti itu. Nah, itu sangat potensial. Tapi bagi orang yang suka bisa dari Silepan walaupun jalannya agak jelek begitu, belum rapi semuanya, tapi ada beberapa jalan yang bagus. Itu bagi adventure itu lebih menarik
bagi milenial. Jadi ada 2 jalan, dari tol nanti dan dari sini depan cuma sekitar 30 menit lebih. Ada jalan yang bagus dan ada yang kurang bagus. Seperti itu Pak. Dan kita akan integrasikan seperti yang dijelaskan oleh Prof. Nurhayati tadi ke pulau-pulau tadi, sangat potensial. Saya juga sudah melihat beberapa daerah-daerah yang mengunggulkan pariwisata itu bukan dari segi bangunan, tetapi dari segi kearifan lokalnya, ya budayanya itu yang dikembangkan, daya tarik untuk wisatawan asing ke Indonesia. Jadi saya rasa cukup sekian Pak. Kita berharap ada kolaborasi ke depan sehingga ini niat kita dari ISU tercapai dan memberikan kontribusi pada Sumatera Utara khususnya di Kabupaten Langkat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rektor, Ibu Profesor yang sudah menyampaikan paparannya. Ini luar biasa sekali sebenarnya. Karena saya juga dosen kan, saya masih rektor kepala, rektor kepala. Tapi karena jadi kadis, masa mungkin diberhentikan dulu sementara. Iya. Dan saya masih kuliah lagi, Pak Rektor. Masih di USU sekarang untuk ambil di perencanaan wilayah. Insya Allah bisa selesai. Soalnya baru kolokium nih. Saya kebetulan untuk disertasinya ke Integrated Rural Tourism. Sebenarnya ada juga nyangkutnya di sini. Jadi ini data luar biasa. Karena kesempatan kami dari Dinas, kalau saya menangkapnya dari sisi tugas Dinas Budaya dan Pariwisata, kami mengkolaborasikannya lagi, contoh ke HPI, Himpunan Pramuwisata Indonesia. Mereka perlu data ini, gitu. Mereka yang nanti membantu membuat travel pattern. Jadi sebenarnya ini dari mana ini jalannya? Titik mana? Jadi apakah jejak untuk bawa turis atau dia melingkar? Itu mereka yang punya keahlian. Gitu. Kami mengkolaborasikan itu nanti. Tapi data ini luar biasa. Saya bilang ini luar biasa karena ini storytelling yang harus diceritakan oleh mereka. Jadi ketika bicara Langkat, storytellingnya ini nih, yang tadi Ibu bilang sebelum merdeka, bahkan nomor 2 setelah dunia Bu ya. Itu siapa yang tahu gitu kan? Itu storytelling luar biasa dan itu memang terjadi hanya dari kampus sebenarnya kan Pak Rektor, dari penelitian itulah dibawa ke para guide yang asal ngomong gitu ya. Jadi ini data yang luar biasa gitu. Jadi juga nggak boleh yang terjadi ini maaf kalau di Danau Toba itu ketika ke Samosir nanti yang satu guide bilang begini, yang satu guide lagi bilang begini, gitu jadinya turis bilang apa? Ketika dibilang ini batu nisan kuburan ini katanya zaman dahulu kala, apa dibilang turis? Ini cheating, kamu bohong. Ini semen ini katanya, bukan batu. Saya tahu ini semen katanya. Itu karena tadi pemahaman seperti ini tidak ada gitu. Harusnya digali dulu. Ini benar nggak memang dari batu megalitik atau tidak gitu. Jadi ini yang dokumen ini tentu saya akan dalam waktu dekat saya akan juga memanggil tadi HPI, teman-teman Asita untuk menginformasikan ini. Dan ini harus dijadikan storytellingnya untuk mereka. Jadi luar biasa. Jadi tidak simpang siur kalau bercerita tentang Langkat ini. Dan tentunya ini menjadi dokumen luar biasa juga untuk Sumatera Utara. Sekali lagi kepada Pak Rektor dan tim yang sudah meneliti, kepada Ibu Profesor terima kasih sudah berkunjung.
kami sangat terbuka sekali. Apa yang bisa kami bantu, kami tentu sangat terbuka supaya kita bisa berkolaborasi. Sekarang zamannya kolaborasi, nggak bisa bekerja sendiri. Sudah zamannya itu. Apalagi bicara pariwisata adalah multisektoral. Tidak pernah dia bisa bicara sendiri. Makanya saya senang sekali ketika kemarin Bu Devi yang menyampaikan ada tim dari isu datang gitu kan. Cara ini saya terusan sekali, dan kenyataannya benar hasilnya ada gitu kan. Bukan lagi wacana ini, sudah ada hasil kan gitu, bukan wacana. Baik, apa ada lagi Pak Rektor yang mau disampaikan? Ya, jadi Pak Kadis, mengapa kami harus menyampaikan ini ke dinas provinsi yang berbentuk wisata provinsi? Nah, secara kelembagaan tentunya ini sangat kuat akan ini bisa terlaksana jika memang rancangan kebijakannya muncul dari provinsi, pastinya begitu. Karena ketika kami melaksanakan penelitian ini dan menyampaikan gagasan ini ke Kabupaten Langkat, waktu kami di Langkat kami sudah diterima sebenarnya oleh Bapak Sekda Langkat, Pak Indra Salahuddin, dan ditemukanlah di sana bahwa ada beberapa sektor-sektor yang sudah kami tetapkan ini yang sesungguhnya ternyata tidak semua adalah ahlinya Kabupaten Langkat. Dan banyak sebenarnya kapliknya ini di provinsi. Oleh karena itulah terbuka kami untuk berpikir bagaimana ini kita harus diskusikan dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara. Alhamdulillah tadi Pak Kadis menyambut baik ini semua. Ya kami tinggal menunggu panggilan berikutnya gitu kan, apakah memang nanti isu ikutan dalam berbagai kegiatan insya Allah. Tapi intinya Universitas Sumatera Utara siap. Karena secara moral kami sendiri secara institusi bertanggung jawab juga bagaimana visi dan misinya Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur ini kita sukseskan juga. Nah dari satu sisi ikatan moral institusional alumnian itu masih sangat kuat sekali. Apalagi Pak Wagub adalah ketua IKA kita, ketua IKA WISU. Jadi banyak berbagai kesempatan bertemu dengan beliau. Rektor kan di WISU yang bisa kasih gagasan. Nah, itu. Ya alhamdulillah sekali kami untuk yang kali kedua yang memberikan gagasan ini melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Demikian Pak.